sistem dua arah. Kalau yang kemarin itu kita menganalisis tulangan dengan satu arah penulangan. Artinya tulangan yang kita desain yang sistem satu arah itu tulangan yang memikul beban yang bekerja pada plat lantai itu hanya satu arah gitu ininya ya. Apa namanya? Pengertiannya seperti itu ya. Sedangkan untuk pengertian analisis plat lantai dua arah berarti kedua arah kiri ya dan ke kiri atau kita anggap ini horizontal gitu ya. Kemudian vertikal ya kalau kita dari atas misalnya. Kedua-dua ini kita desain memikul beban yang bekerja pada plat lantai ya. Jadi kedua-duanya ya. Kalau yang kemarin kita ambil yang satu arah aja gitu ya. Jadi kita usahakan kalau yang satu arah itu daerah yang terpendek ya, terpendek. Kalau misalnya baloknya ada di semua sisi gitu, tapi kita gunakan sebagai pemikul beban ya, itu ke satu arah ya. Dan yang kita usahakan yang terpendek ininya ya, eh, bentangnya ya. Kenapa yang terpendek? Ya karena memang agar struktur tersebut lebih aman ya perat lantainya. Tidak terjadi atau lendutan yang terjadi pada perat lantai itu lebih minim ya dibanding misalnya kita gunakan penulangan ke yang lebih panjang ya. Jadi kita desain balok yang memikul beban yang bentangnya terpendek ya, bentang yang terpendek. Sedangkan untuk penulangan dua arah ya, nah ini ya kedua-duanya memikul beban ya. Nah di sini nanti eh, mekanismenya sama gitu ya, mekanismenya sama dengan perhitungan analisis satu arah penulangan ya, satu arah penulangan sama ya. Step-stepnya juga sama. Hanya yang membedakan adalah cara menghitung momennya ya, distribusi momen ya pada plat lantai. Dan yang membedakan juga adalah koefisien momen yang nanti akan kita hitung itu tidak kita menggunakan yang koefisien momen yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu untuk perhitungan koefisien satu arah. Sedangkan yang ini nanti kita tersendiri atau terpisah namanya ya. Perhitungan penulangan atau menghitung momen untuk penulangan dua arah ya. Koefisien distribusi momennya ya. Nah, ini kemarin persyaratan untuk kita menggunakan penulangan satu arah atau dua arah itu ini ya. Kalau kita menggunakan dua arah ini, nilai Lx-nya ya, nilai Lx ini itu lebih besar atau sama dengan 0,4 nilai Ly ya. Jadi kalau ini Ly, ini adalah Lx. Jadi kita gunakan nilai Lx itu lebih besar atau sama dengan 0,4 kali Ly ya. Nah, itulah persyaratannya. Kalau nanti memenuhi berarti bisa kita gunakan penulangan dua arah ya. Nah, ini adalah tabel koefisien distribusi momen ya. Nah, ini kita mungkin sedikit apa namanya? Sedikit perlu konsentrasi gitu ya. Kalau yang tadi itu kemarin itu kan langsung kelihatan ya. Ada 1/12, 1/20, 1/8 gitu kan. Nah, ini kita gunakan distribusi momen itu ya sesuai dengan perbandingan antara jarak
atau panjang LY-nya dibandingkan dengan jarak LX-nya ya ini. Nah, rumus untuk mendapatkan nilai koefisien momen atau distribusi momen pada plat lantai ya. Nah, ini rumusnya ya. Yang ada di sini semua ya. Ini rumusnya. Yaitu momen lapangan arah X gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ya. Nah, nah ini adalah ada kode-kodenya ya atau nomenklaturnya ya. Momen L ini lapangan ya. Kalau T tumpuan ya. Kemudian nilai angka X ini sini adalah arah X, misalnya arah X berarti momen tumpuan momen lapangan arah X berarti di sini momen lapangan ya. Misalnya ya. Oh ini tumpuan ini ya. Sorry, sorry yang saya tulis sini di lapangan ya di tengah ya. Nah, di sini ya. Ini arah X sedangkan di sini adalah arah Y ya, momen lapangan arah Y. Kenapa di sini tidak ada tumpuan ya? Karena di dalam model formula lantai ini adalah kategori di sisi kiri kanannya lantai itu dia sistem tumpuannya tidak terjepit ya, tidak terjepit dia, tapi dia diletakkan bebas gitu ya, diletakkan bebas. Contohnya seperti apa ya? Kalau kita gunakan misalnya di ya mungkin di bangunan juga ya, ya ada baloknya misalnya ini kan, ini ada balok. Tetapi plat lantai yang ada di sini itu tidak menyatu dengan baloknya misalnya ya. Tapi jarang jarang apa sangat jarang kita temui seperti ini ya. Jadi dia hanya eh, ini terpisah dia antara plat lantai ini dan tumpuannya di sini ya. Tidak menyatu gitu ya. Tidak apa namanya bahasanya. Ya tidak menyatu lah intinya gitu ya. Terpisah. Nah, berbeda ketika dia sistem jepit ya. Sistem jepit itu nah, dia menyatu ya. Dicor dia ini dicor sama ini menyatu sama-sama dicor plat lantai sama baloknya ini ya. Itu pada saat pengecoran plat lantai misalnya itu satu ya. Tetapi ketika kita yang terpisah ini ya, ini sudah balok ini sudah ada duluan ya. Pak, gimana Pak ini diletakkan bebas seperti ini? Enggak lari enggak ini gitu kan? Kemungkinan memang bisa lari ya. Tergeser gitu maksudnya. Bahasa kita Banjar siwah, siwah gitu. Nah, caranya mungkin kita bisa membuat share konektor ya gitu ya atau eh, sejenis angkur lah gitu ya. Sejenis angkur ya dengan jarak berapa gitu ya. Sehingga sistemnya tidak menyatu gitu ya. Pemodelan sehingga kalau sistem seperti ini itu di area tumpuan di sini itu tidak ada momen ya, makanya di sini nol ya, tidak ada momen tumpuan arah X, momen tumpuan arah Y gitu ya, tidak ada ya. Nah ini formulanya ketika plat lantai ini diletakkan bebas ya, bebas. Kalau di di itu misalnya bisa juga ya, di mana atas selokan tapi kan atas selokan itu hanya satu sisi gitu ya, satu sisi. Nah ini yang di lebih jelas itu ada misalnya selokan air di depan rumah kita misalnya ya. Kemudian kita cor terpisah ininya ya. Kita pasang pelat lantai jembatan ya mungkin jembatan sederhana gitu ya. Nah ini kan tidak menyatu ini ya. Tidak menyatu dengan pondasinya atau tumpuannya ya. Nah ini sistemnya diletakkan bebas gitu ya. Mungkin dikasih sedikit koneksi gitu aja nih kan. Itu.
pengecorannya juga terpisah, ya. Sehingga ketika dicongkel ini bisa, kalau misalnya ini tidak terlalu berat, itu dicongkel bisa gitu ya. Atau mungkin pakai ekskavator diangkat itu bisa gitu ya. Tidak ikut dengan pondasinya gitu ya. Nggak terikut, nggak nyangkut gitu ya. Nah itu sistemnya seperti itu ya ini. Tetapi ingat, ini ada balok atau tumpuan ke semua ininya ya, ke semua arahnya ya. Tapi sistemnya tidak terjepit gitu ya. Maka yang terjadi di sini itu, momen yang terjadi di sini hanya ada di momen di lapangan ya. Makanya ada dua di sini. Nah, berbeda ketika di formula yang kedua ini ya. Ini jepit semua ini, jepit sempurna ya, jepit penuh ya. Sehingga di sini ada empat nama momennya ya. Ada empat buah momen sini. Momen lapangan arah X ya. Kemudian momen lapangan arah Y. Di sini adalah momen tumpuan arah X. Artinya tumpuan ini ya. Jadi yang membedakan adalah kalau ada plat lantai seperti ini ya. Nah, kalau kita kasih kotak misalnya seperti ini ya. Nah, di luar kotak ini namanya tulangan arah tumpuan. Yang di dalam kotak ini adalah tulangan lapangan ya. Atau contoh sederhananya ada di sini ya. Kebetulan dulu ada eh, desain saya itu yang untuk bangunan sederhana ruko misalnya ya. Muncul ya. Hang laptopnya. Bentar ya, saya ini kan masalah kayaknya di aplikasinya.
AutoCAD-nya yang bermasalah ini. Inilah AutoCAD-nya nih. Kita buka ini udah langsung laporannya. Cuman saya tadi mau menampilkan eh, gambar CAD-nya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kelihatan lah Word. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya sketsa penulangan pada bangunan ya, ruko lantai 2. Nah, di area ini kan ada segi 4 ya, di tengah-tengah. Nah, di dalam kotak ini namanya eh, penulangan arah lapangan ya. Sedangkan di luar ini yang di dalam arsiran seperti ini ya, ini namanya di area tumpuan ya. Itu maksudnya ya. Sedangkan yang misalnya di tumpuan arah X tadi ya di sini ya. Nah, misalnya di sini ya, tumpuannya. Momennya juga sama ya. Momennya di tumpuan berarti di area di sini momen yang bekerja pada plat lantai di area apa tumpuan ini di sini ya. Ini arah X, sedangkan di arah Y di sini ya gitu. Makanya di situ ada empat eh, nilai gitu ya. Empat nilai penulangan ya. Nah, kembali kita ke ininya tadi ya. Makanya ada empat di sini ya. Momen lapangan arah X, momen lapangan arah Y, kemudian momen tumpuan arah X dan momen tumpuan arah Y. Ya ini ya. Nah, itu formula yang pertama tadi kan bebas semua, diletakkan bebas ya pada tumpuannya ya. Kemudian ini terjepit penuh ke sekelilingnya ya. Sisi-sisi plat lantainya itu terjepit penuh ya. Sedangkan yang model formula yang berikutnya ini hanya di sisi dua sisi ya, kiri dan kanan misalnya ya. Yang terjepit ya kalau di sini tertumpu bebas gitu ya. Terlepas nanti aplikasi di lapangan ya itu nanti bagaimana kita mengupayakan supaya sistem di lapangan itu nanti berbeda dengan prinsip yang kita desain gitu intinya ya. Jadi sama ya, kalau kita sebuah perencanaan kita tidak lepas terhadap bagaimana metode nanti penerapan di lapangan itu harus juga dipikirkan. Jadi jangan mentang-mentang kita seorang perencana misalnya ya, kita desain semau kita tapi nanti di dalam pelaksanaan bagaimana metode pelaksanaannya tidak diketahui. Nah, itu cari masalah namanya ya. Jadi tidak bisa hanya terawang-awang. Nah, misalnya kita buat nanti sistem eh, tumpuan jepit di bagian hanya di bagian sisi kiri dan kanannya, nah itu harus diupayakan se apa namanya sesuai dengan perencanaan kita di lapangan dan bagaimana metodenya yaitu yang dipikirkan ya sistemnya. Tetapi di sini di dalam penjelasan di daftar ini, jadi di ibaratnya terjepit kiri dan kanan ya, atas dan samping kiri misalnya gini. Walaupun mungkin pada umumnya secara konvensional ya plat-plat lantai itu lebih banyak yang memang seperti ini ya, lebih aktual ataupun yang sering kali kita temuin di lapangan ya memang kayak gini sistemnya ya. Ya balok-balok biasalah ruang kuliah kita, bangunan rumah kita biasanya dia terjepit bebas secara penuh gitu ya. Sebenarnya ini aja yang kita gunakan sebenarnya. Tetapi bisa jadi beberapa kondisi ya ada yang sistemnya yang seperti ini. Jadi ini bagian sisi yang lainnya itu tertumpu bebas gitu ya. Yang penting di dalam tabel itu yang sesuai SNI ini itu di ini apa namanya
dimuat juga ya. Contohnya ini lagi di bagian sisi kiri dan kanan yang terjepit ya. Tinggal nanti formula plat lantai kita nanti gimana formulanya? Apakah nanti seperti model pertama, model kedua, model ketiga, model keempat? Nah, tinggal nanti kita menggunakan rumusnya di sebelahnya ya, gitu. Ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dulu ininya ya. Eh, formula dari tumpuan di plat lantainya ya. Dan banyak lagi di sini formula-formulanya ya. Nah, ini hanya satu sisi di sini terjepit dibuat ya. Tapi di sini tertumpu bebas ya. Tinggal nanti kita lihat ya. Nah, contoh kenapa nanti di sini eh, di bagian yang formula yang 5B ini ya hanya tiga momennya ya. Ya karena memang pertama momen lapangan arah X misalnya di sini ya, di sini lapangan ya. Di dalam kotak yang seperti saya gambarkan contoh tadi itu yang di dalam kotak itu adalah bagian lapangan ya. Kemudian momen lapangan arah Y. Nah, di sini ya. Nah, kenapa tidak ada momen lapangan arah tumpuan di sini? Ya karena memang ini tertumpu bebas, tidak ada jepit ya. Sedangkan di sini ada momen tumpuan arah X. Berarti di sini ada tumpuannya ya. Arah X-nya di sini. Nah, ya. Sehingga ketika ada garis-garis ini berarti itu namanya ada momen di sana ya. Makanya sistem jepit ya itu menghasilkan momen ya. Bisa menghasilkan momen atau puntir ya. Kalau yang sistem jepit seperti ini atau cantilever atau overstack seperti ini, maka dia memiliki momen namanya ya di bagian ini tadi. Berbeda ketika tumpuan sendi ya. Tumpuan sendi ini tidak ada di sini momen, di lapangan tidak ada apa di tumpuan ini tidak ada momen. Jadi di sini nol. Nanti grafiknya bisa seperti ini ya. Kalau jenis bebannya merata. Tapi kalau misalnya nanti bebannya terpusat, maka nanti momennya segitiga ya di sini. Grafiknya ini grafik ya atau diagram ya. Dan di sini titik ini nol ya, baik itu jenis beban merata ataupun terpusat di sini adalah nol ya. Makanya di sini ada dua, kenapa ada sebagian dua, ada sebagian tiga dan ada sebagian full ya. Karena itu tadi ya, karena eh, jepit-jepit pengaruh jepit di sini tadi ya, pengaruh tumpuan jepit ya. Oke ya, itu sekedar eh, informasi dulu berkaitan dengan formula jenis tumpuan di sisi-sisi plat lantai ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan nilai momennya ya. Kita menggunakan rumus di sini ya. Di mana nilai rumus ini adalah 0,001 dikali nilai Q ya. Di mana nilai Q ini adalah nilai beban yang bekerja pada plat lantai ini ya. Termasuk berat dia sendiri ya, berat sendiri platnya ya. Berat sendiri plat ini ya. Kemudian berat atau beban hidup sesuai dengan fungsi bangunan tersebut ya. Perlu kembali saya sampaikan ya. Untuk beban hidupnya itu tergantung fungsi daripada bangunan ya. Kalau dia digunakan sebagai kantor, maka beban hidupnya akan berbeda dengan rumah tinggal ya. Dan ini diatur semua di dalam SNI ya. Nah, nanti itu diakumulasi atau dijumlahkan ya seberapa nilai Q ya yang bekerja ya pada plat lantai ini ya. Kemudian dihitung kombinasinya ya, yaitu kombinasi antara beban mati dan beban hidup yaitu nilai Q 1,2 beban mati, kemudian 1,6 beban hidup. Ya, nanti dijumlah dapatlah nilai Q yang ini ya. Nanti mungkin dicontoh nanti kita lebih bisa memahaminya.
Sedangkan di nilai Lx ini adalah jarak Lx ya, jarak Lx ya. Ya, ini jarak Lx di sini nilai jarak Lx ini. Dan di sini jaraknya dikali pangkat 2 ya atau pangkat 2 kuadrat ya. Nah, sedangkan nilai X besar ini ya, huruf besar ini, X huruf besar ini itu diambil dari angka yang sebelah kanan ini semua ya. Nanti di mana formulanya nanti tergantung antara perbandingan antara nilai LY dengan nilai LX-nya ya. Misalnya nanti di sini nilai LX-nya 4 atau 6 lah gitu ya. Kemudian di sini nilainya 4 ya. Maka 4 dibagi 6 dibagi 4 berarti 1, berapa ini? 1,2 ya kalau nggak salah ya. 6 bagi 4 1,2. Nah, angka 1,2 ini itulah kita gunakan di sini ya. Ini. Nah, 1,2 berarti nilai X ini kita mengambil nilai yang ada di dalam kolom 1,2 ya. Nah, tinggal kita kalikan untuk momen lapangan arah X-nya kita kalikan 59. Jadi 0,001 dikali nilai berapa nanti nilai Q-nya, kemudian dikali nanti berapa jarak X-nya, LX-nya, kemudian dikalikan dengan 59 misalnya ya. Kemudian untuk momen lapangan arah Y itu kita kalikan dengan 45 dan seterusnya ya. Tergantung nanti perbandingan antara lebar arah Y dibandingkan dengan lebar arah X. Nanti berapa hasilnya ya di sini ya. 1,3, 1,4, 1,5. Pak, gimana kalau nanti misalnya perbandingannya tidak ada di angka di sini atau misalnya 1,45 misalnya ya. Sedangkan di sini kan 1,4 Pak. Nah, ini tinggal kita interpolasi ya. Kita cari nilai antara 1,4 dan 1,5 ini ya. Pastinya nilainya di antara ini ya. Kan bisa kita interpolasi ya. Yaitu bisa persamaan segitiga misalnya ya. Bisa kita cari ya. Kalau misalnya 1,4 dengan 1,5 sini berarti tengah-tengahnya kan 1,45 misalnya. Angkanya di sini tinggal dijumlahkan nih 73 ditambah 78 dibagi 2. Nah, itu nilainya di sini tengah-tengah. Kalau itu memang 0,45. Tapi misalnya 1,41 misalnya kan agak mendekat ke arah 1. Berarti nilainya juga nanti akan mendekat ke arah 73 misalnya. Mungkin pastinya sudah bisa lah interpolasi ya. Tidak perlu lagi kita jelaskan di sini ya. Itu kan cukup eh, sederhana lah cara mendapatkan interpolasi angka yang tidak diketahui, baik itu di antara maupun di nilai yang terbesar, misalnya di sini eh, nilai berapa gitu ya, dan batasannya 1 ya, dan paling besar itu 2,25 ya. Nah ini nanti yang kita gunakan menghitung momen berbeda dengan analisa plat lantai yang satu arah yang sebelumnya kan itu koefisien momennya atau distribusi momennya berbeda dengan ini ya. Sekarang kita menggunakan ini ya. Dan berbeda juga seperti yang kita hitung di baja gitu kan di balok ya. Kalau di balok kan kemarin saya jelaskan kan untuk menghitung momennya kita harus menghitung mekanikanya ya atau statikanya ya. Baik itu misalnya metode statis maupun metode statis tak tertentu ya. Statis tertentu maupun statis tak tentu ya. Tergantung nanti jenis tumpuannya ya. Makanya di sini kita mutlak harus memahami bagaimana kerja suatu sistem tumpuan sendi, kemudian sistem tumpuan roll maupun sistem tumpuan jepit. Ya, tinggal sebenarnya di Google sudah ini tuh ya sudah dapat banyak referensi berkaitan itu. Tinggal keaktifan kita aja mencari informasi. Oh itu bagaimana sistem kinerja di jenis tumpuan dan seperti apa contohnya misalnya itu kan sudah banyak di referensi di YouTube misalnya maupun di internet lainnya ya di Google itu banyak ya sehingga nanti mutlak harus memang memahami itu ya bila kita
jauh melangkah ke analisis perhitungan ininya ya. Karena analisis perhitungan struktur ini itu step-stepnya harus kita lalui, dan ketika di langkah awal kita keliru, maka nanti output kita juga sudah akan keliru, output endingnya di tahapan berikutnya, karena ada saling kaitan gitu ya. Makanya di sini memang kita perlu kehati-hatian ya ketika kita menganalisis suatu struktur bangunan ya. Keliru kita mendefinisikan beban ya atau menjumlahkan beban, maka endingnya juga nanti produk kita itu dimensi yang kita sudah desain itu ya akan gagal, apa akan melenceng hasilnya gitu ya. Karena itu ada keterkaitan. Keliru kita menghitung di momen, ya keliru juga nanti akan output dari desain kita ya. Jadi ada keterkaitan antara output nanti dengan langkah-langkah perhitungan kita di awal ya. Sehingga memang kalau kita kembali lagi terjun ke analisis struktur ini, memang ketelitian kita itu memang harus ini ya, harus ekstra gitu ya. Kalau enggak, itu tadi salah sedikit kita menghitung ya karena ada kaitan terus ya, berlanjut terus perhitungan nilai-nilainya itu berlanjut terus ya. Salah kita misalnya menghitung perbandingannya, langsung melenceng nilainya kan. Momennya juga nanti akan dapat, misalnya yang tadinya seharusnya 10 ton, yang kita hasilkan menjadi 8 ton misalnya. Kalau lebih kecil itu yang berbahaya ya. Sehingga output kita nanti outputnya juga akan kecil.